Yo, halo minasan, selamat datang dan kembali lagi. Sebelumnya gue udah ngebikin 3 video tentang rekomendasi anime yang tentu aja menarik. Menarik atau enggak sih? Cuman karena masing-masing dari video tersebut gua rasa itu kependekan dan buat lebih nyamain lagi sama algoritma dari YouTube, yang mana video dengan durasi di atas 8 menit punya peluang yang lebih bagus daripada video dengan durasi di bawah 8 menit. Maka gua gabung aja ketiga video tersebut jadi satu video kali ini. Dan 3 video tersebut mempunyai judulnya masing-masing. Ada Isekai jadi semut. Ini anime isekai agak lain kah apa gimana? Aneh banget kayak isekai jadi semut. Lalu ada LDR-an tapi beda dimensi. Gimana maksudnya? Entahlah gitu. LDR-an tapi beda dimensi itu maksudnya gimana coba? Sama ada juga NPC yang berubah menjadi MC. Yang mana dari ketiganya ini adalah salah satu anime romance terbaik yang pernah gua tonton. Tapi sebelum itu jangan lupa juga tekan tombol subscribe-nya juga, like juga tentunya. Dan kalau udah, ya udah, langsung aja kita ke videonya. Isekai jadi slime? Ada. Isekai jadi babi? Ada. Bahkan yang terbaru, Isekai jadi goblin pun juga ada. Yap, seperti yang udah kalian lihat di thumbnail video ini, kali ini kita bakalan ngomongin MC yang Isekai tapi jadi semut. Hah? Gimana? Untungnya MC dalam anime ini itu bukan berarti jadi semut kecil yang biasanya kita ketahui gitu. Bukan kayak semut biasa, tapi lebih ke kayak monster semut. Terus untuk alasan kenapa MC kita ini tuh sampai ke isekai terus jadi monster semut, ternyata dia ketahuan belum subscribe channel ini. Awalnya anime ini bakalan menceritakan tentang MC utamanya yang padahal dia ini akhirnya udah sukses gitu menjadi seorang NEET yang punya banyak duit. Hah? Seorang NEET tapi kok sampai punya banyak duit? Kok bisa? Soalnya selama ini ternyata dia itu udah ngabisin sebagian besar waktu hidupnya untuk melakukan yang namanya jual beli saham dengan modal uang jajannya aja. Jadi kayak 5.000 ditabung terus sampai jadi 100.000 mungkin. Lalu dia pun menggunakan uang tersebut buat jual beli saham di internet sampai pada akhirnya dia pun mendapatkan untung yang gede banget. Sampai-sampai saking suksesnya dia tuh udah nggak perlu lagi buat melakukan yang namanya kerja keras, keluar rumah itu nggak perlu. Cuman modal rebahan doang dia ini tuh udah dapet duit. Jadi emang dari awal walaupun MC kita ini tuh bukanlah orang yang kaya-kaya banget, tapi kalau udah yang namanya jenius ya tetap jenius aja gitu. Sampai pada akhirnya hal yang nggak disangka pun mulai terjadi. Tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan, ia pun diteleportasi ke sebuah dunia isekai tempat adanya manusia setengah monster, sihir, ya semacam gitulah ada di dunia tersebut. Tapi gue suka banget latar dari dunia isekai ini, yang mana di dunia ini itu ternyata hampir semua penduduknya ternyata adalah budak korporat. Jadi di sini pun ya termasuk MC kita ini yang pada akhirnya juga harus mulai bekerja juga dengan para budak korporat lainnya. Gaji mereka nggak seberapa, tapi mereka ini tuh harus terpaksa bekerja terus-menerus tanpa hari libur. Ketahuan banget nih kalau autor dari manganya pasti adalah orang yang pernah kerja di pabrik dan lalu dipaksa kerja terus-menerus dengan gaji yang segitu-gitu aja gitu. Sampai pada akhirnya mungkin dia ini tuh muak dan ya beralih profesi jadi mangaka. Ini kalau emang beneran kayak gini kisahnya, itu pasti lucu banget. Dan balik lagi gitu ke cerita dari animenya. Jadi emang dari awal si MC kita ini tuh nggak langsung ke isekai terus berubah jadi semut. Itu kagak. Pokoknya singkat cerita aja. Jadi nantinya karena kejeniusan dari si MC kita ini bakalan ada di salah satu episodenya nanti, yang mana di episode tersebut MC kita ini tuh bakalan menyamar sebagai salah satu monster semut yang ada di dalam labirin. Nantinya dia pun juga bakalan mulai memanipulasi dan mencuci otak para monster semut tersebut, sehingga pada akhirnya ia pun malah mulai menjadi satu-satunya orang di isekai ini yang bisa berteman dan menjadi pemimpin dari para monster semut tadi. Jadi di dunia isekai ini pun MC kita juga nggak bakalan langsung jadi overpower atau gimana. Dari awal dia itu emang selalu aja punya pemikiran jenius yang nggak bisa ketebak dan nggak pernah dipikirin sama orang lain yang ada di isekai ini. Pokoknya dia itu punya pemikiran yang selalu licik dan bakalan memakai apapun yang ada di sekitarnya, termasuk temannya sendiri. Buat yang pengen nonton, judul animenya adalah Making Black Company.
Bisa kalian tonton secara legal di Station. Merupakan sebuah anime isekai recommended dengan ratingnya yang cukup lumayan gitu, 7,25 di My Anime List. Ceritanya seru, udah gitu MC-nya kocak banget. Walaupun tema anime ini bukan tentang pembulian, pertama gue pengen apresiasi banget buat adegan yang satu ini. さっきからあんた何様のつもり？ちょっと返してどうぞ。ごめんね、手が滑っちゃった。あのさ、喧嘩売ってる？だったらちょっと血出てる、やばいって。Daryl, inilah yang harus lo lakukan ketika lo dibully. Jangan pasrah, tapi ya kayak gini. Sumpah, gue puas banget nontonnya. Dan oke lah, kita balik lagi buat lanjut bahas anime yang satu ini. Anime ini awalnya bakal menceritakan tentang MC utamanya, seorang cowok SMA bernama Touno Kaoru, yang awalnya nggak sengaja menemukan sebuah tempat yang dijuluki sebagai terowongan Urashima. Jadi memang terowongan Urashima ini tuh sebenarnya hanyalah sebuah mitos atau legenda aja yang emang sering dibicarakan oleh banyak orang. Cuman jarang banget buat ada orang yang bisa datang ke tempat tersebut. Nah di sini Touno itu nggak sengaja menemukan terowongan Urashima ini. Sebuah terowongan yang memiliki sebuah mitos yang terkandung di dalamnya, bahwa siapapun yang masuk ke dalam terowongan tersebut, maka keinginannya bakalan terkabul. Namun yang harus menjadi catatan, setelah orang tersebut keluar, maka ia bakalan menyadari bahwa ia telah melompati waktu di dunianya yang nyata. Jadi walaupun orang tersebut merasa bahwa dia di dalam terowongan itu cuman hanya dalam waktu yang singkat, pas ketika dia keluar, waktu yang ada di dunia nyata itu udah maju terlalu jauh. Misal ketika di dalam terowongan itu ngerasanya cuma 1 jam, tapi pas keluar udah 7 tahun. Jadi jatuhnya ya agak mirip kayak Interstellar gitu. Intinya siapapun yang masuk ke dalam terowongan tersebut, ketika keluar, waktu yang ada di dunia nyata itu udah bakalan berjalan lebih cepat daripada waktu yang dia rasakan ketika di dalam terowongan Urashima ini. Nah ternyata rahasia tentang terowongan tersebut pun nggak sengaja juga diketahui oleh seorang siswi atau teman sekelasnya juga dari MC kita ini, yang di awal tadi udah gua lihatin gitu scene badas dari si cewek ini. Dan karena di sini mereka pun juga sama-sama memiliki niat yang sama untuk bisa mendapatkan apa yang mereka mau lagi dengan memasuki terowongan tersebut. Setelahnya mereka berdua pun sepakat untuk mulai bekerja sama demi meneliti tentang konsep waktu yang ada di terowongan tersebut. Jadi diteliti dulu nih, supaya mereka itu bisa memperkirakan supaya ketika mereka besok masuk dan keluar dari terowongan tersebut, itu waktu yang mereka lalui di dunia nyata itu nggak terlalu lama. Buat yang tertarik, judul animenya adalah Natsue no Tunnel Sayonara no Deguchi. Di My Anime List sendiri, anime ini punya rating yang cukup lumayan, 7,87. Dan memang setelah gua selesain dan nonton abis anime yang satu ini, anime ini tuh emang bukan semacam anime yang sampai bisa dibilang bagus banget atau gimana. Ya bagus, tapi ya bagus aja gitu. Bagus lebih tinggi dikit lah. Dari awal sampai akhir dramanya itu dapet banget, dan endingnya apalagi benar-benar kayak gua nonton Kimi no Na wa tapi versi yang enggak nanggung gitu. Nah gimana loh? Ya buat tahu kenapa gua ngomong kayak tadi, mungkin lo bisa cek sendiri animenya. コンクールで賞を取ったら先輩に告白する。もう言ってんのと同じだよな。分かってんのかな。 Ini adalah salah satu anime romance terbaik yang pernah gue tonton. Ceritanya santai tapi tetap bisa ngebikin kita sebagai penontonnya itu selalu aja dibikin deg-degan pas nonton anime yang satu ini. Apalagi kisah dari MC-nya yang menarik banget gitu. Yang di awal-awal MC-nya itu cuman kerasa kayak NPC, tapi perlahan ceritanya naik, dan MC yang awalnya kita kira sebagai NPC ini pun perlahan menjadi naik statusnya menjadi The Real MC. Nama MC-nya adalah Izumi Eita, seorang cowok SMA yang awalnya terpaksa harus pindah sekolah di masa-masa terakhir SMA-nya.
Jadi kayak lulus itu cuman tinggal beberapa bulan lagi gitu. Dan tiba-tiba MC kita pun pindah ke sekolah SMA ini. Namun ternyata di sekolah SMA-nya yang baru ini, Izumi pun mulai dipertemukan lagi dengan dua teman pas masa SMP-nya dulu. Ada Souma dan juga Mio. Nah, cerita dari anime ini bakalan bermulai dengan Izumi yang ternyata masih tetap memendam perasaan sukanya ke teman ceweknya ini yang bernama Mio. Walaupun ini tuh udah bertahun-tahun yang lalu, tapi dia tetap sukalah sama si Mio ini. Cuman sampai sekarang, dia ini tuh masih belum berani nembak si Mio karena dia ya juga tahu kalau Mio itu sebenarnya suka sama teman satunya lagi yang namanya adalah Souma. Cuman Souma pun ternyata juga nggak tahu kalau si Mio itu juga suka sama dia. Sampai pada akhirnya di sekolah SMA-nya ini, Souma pun malah cerita ke Izumi kalau sekarang dia lagi deket sama satu cewek. Yang mana cewek ini tuh bukan Mio. Dan nantinya perlahan Mio yang udah tahu kalau Souma pun juga udah punya cewek lain, Mio pun juga mulai memandang si MC kita ini dan mulai tahu juga kalau ternyata dia suka juga sama si Izumi. Sementara Izumi pun juga suka sama si Mio. Cuman lagi-lagi mereka berdua ini tuh lagi-lagi masih bingung sama satu sama lain. Izumi ragu buat nembak si Mio, sementara Mio pun juga ragu buat nembak si Izumi. Ya udah gitu, mandek aja kisah cinta antara kedua orang yang lagi saling bingung ini. Izumi bingung, Mio bingung, kita sebagai penonton pun juga bingung gitu. Ini dua orang itu maunya ngapain coba? Sampai di saat yang bersamaan pun ternyata tiba-tiba muncul seorang cewek yang ternyata suka sama si Izumi. Namanya adalah Komiya, adik kelas dari si Izumi dan juga si Mio. Dan ya mulailah drama percintaan yang sangat sengit di antara ketiga orang ini. Sumpah ini seru banget dan gue selalu aja deg-degan tentang siapa yang sebenarnya pengen dipilih sama si Izumi ini. Apakah si NPC yang udah jadi MC ini tuh bakalan milih si Mio atau milih si Komiya? Pokoknya nih anime worth it banget buat lo yang suka sama romance. Lo wajib banget nonton anime yang satu ini karena drama percintaannya yang menurut gua seru banget. Dan ya buat kalian yang pengen nonton, judul animenya adalah Just Because. Di MyAnimeList sendiri anime ini cuma punya rating sampai 7,23. Yang mana ini tuh nggak jelek-jelek banget, tapi ya menurut gua harusnya ya sampai 7,8 lah. Karena sebagai penonton, gue bener-bener puas banget dalam menikmati anime ini dari awal sampai selesai. Jadi ya mungkin segini aja dulu dari gue untuk rekomendasi anime kali ini. Like, subscribe, follow, apapun itu tentunya kalau kalian suka sama video kali ini. Dan tentunya kalau kedepannya kalian pengen nonton lagi video menarik soal rekomendasi anime dari channel ini. Jadi ya thanks udah nonton, see you next time, and ciao. Mata nih.